Waktu itu, Mahsa Amini yang baru nyampe di Teheran, sebenarnya dia nih udah pakai baju yang cukup longgar. My heart is broken because Mahsa Amini was not even unveiled. Mereka ngebuka jilbab mereka, terus rambutnya mereka. Ini banyak yang request sebenarnya dari hari kejadian, tapi gue tahan dulu karena takutnya ada update-update terbaru. Dan bener aja, ada. Update-nya ada. Makin parah lagi. Ya seenggaknya sampai gue bikin video ini nih situasinya makin parah. Semoga nanti pas sudah tayang keadaannya jadi membaik lah ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas ada apa sebenarnya di Iran. Awal mulanya tuh gimana? Di Learning by Googling. Oke, jadi kasus ini tuh berawal di hari Selasa tanggal 13 September 2022 kemarin. Waktu itu, Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun, dia nih lagi melakukan perjalanan dari rumahnya di Sakis, Provinsi Kurdistan, ke Teheran buat datang ke acara keluarga. Nah, waktu sampai di Teheran, Amini ini tiba-tiba ditangkap sama polisi moral Iran. Polisi moral tuh apa? Kalau menurut BBC, polisi moral Iran atau Ghazi Ersat, ini adalah tim khusus yang ditugasin buat negakin kode etik Islam di ruang publik. Ini kalau lu mungkin ngerasa di Iran tuh bukan Islam, itu Syiah segala macem ya bebas ya. Gue cuma menyampaikan yang sesuai sama sumber aja. Mau lu nganggap itu bagian dari Islam apa bukan ya balik lagi ke diri lu masing-masing. Tapi kalau mungkin lu penasaran, Syiah tuh sebenarnya apa, secara politik dia gimana, secara keagamaan dia gimana, ya silakan komen. Kalau rame ntar kita bahas. Sunnis and Shia both practice Islam, but what's the difference? Oke, balik ke polisi moral. Jadi perempuan di Iran tuh wajib pakai hijab yang panjang, pakaian yang panjang dan longgar juga, dan nggak boleh pakai make up yang berlebihan. Kalau sampai ada yang langgar, polisi moral Iran nih bakal ngasih tindakan. Tindakannya tuh bisa berupa teguran, denda, sampai nangkep orang-orang yang dianggap nggak memenuhi standar pakaian syar'inya mereka. Itu jadi tugas dan wewenang mereka. Dan dengan kewenangannya ini, polisi moral Iran tuh sebenarnya udah lama jadi momok bagi masyarakat di sana. Ya lu bayangin aja nih, lu nggak melakukan tindakan kriminal apa-apa, cuma pakaian lu dianggap nggak sesuai standar mereka, itu lu bisa ditangkap. Dan ini nggak cuma buat cewek ya, buat cowok juga. Cowok juga punya aturan yang sama. Aturan kode etik ini juga ngebatasin cowok buat berpenampilan, khususnya di gaya rambut. Jadi misalnya nih, lu cowok misalnya, terus lu cukur rambut pakai model terbaru yang lagi hits gitu, tiba-tiba ada polisi moral ngeliat rambut lu, dan dianggap lu niru gaya rambut orang barat. Itu lu bisa ditangkap. Ya ini kan sebenarnya agak-agak susah ya. Rambut model barat tuh yang gimana bentuknya? Patokannya tuh apa aja? Itu kan susah loh. Dan dari kejadian-kejadian model gitu, makanya polisi moral Iran nih dianggap meresahkan. Bahkan saking resahnya orang-orang Iran ini, ada beberapa orang di sana yang sampai bikin aplikasi khusus buat ngebagiin info di mana polisi-polisi moral ini lagi mangkal, biar orang-orang bisa menghindar. Wow, gila. The morality police are a government police force whose job is to enforce compulsory veiling amongst other social restrictions on the Iranian population, and they do it brutally. I think every Iranian has encountered them at some point. Nah, di kasus Mahsa Amini tadi, waktu itu Mahsa Amini yang baru nyampe di Teheran, sebenarnya dia nih udah pakai baju yang cukup longgar. Secara baju udah aman banget lah. Tapi sayangnya, jilbab yang dia pakai dianggap nggak sesuai standar dan nggak dipakai dengan benar. Dan ya udah, kayak yang tadi kita bahas di awal, Mahsa Amini langsung ditangkap bareng sama perempuan-perempuan dengan kasus yang sama. Pakaiannya dianggap nggak sesuai standar. Dan mereka dimasukin ke mobil van polisi moral. Kalau menurut Kiares Amini, saudaranya Mahsa Amini, yang waktu itu lagi bareng sama Mahsa Amini sebelum dia ditangkap, dia bilang Mahsa Amini ini rencananya bakal dibawa ke pusat detensi. Bakal dibawa ke pusat penahanan. Buat dapat pengarahan soal kode etik berpakaian di depan umum. Dan rencananya bakal dilepasin 1 jam kemudian. Rencananya. Sayangnya, abis lewat dari 1 jam, bukannya pulang,
keluarga Mahsa Amini malah dapat kabar kalau anaknya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi koma. Lah, kalau menurut keterangan resmi dari kepolisian, Mahsa Amini dibilang ngalamin serangan jantung waktu lagi di pusat detensi. Hal ini juga diperkuat sama bukti rekaman CCTV-nya yang ngasih lihat waktu Mahsa Amini datang dan baru masuk ke sana. Di situ kelihatan tuh, Mahsa yang baru aja duduk tiba-tiba nyamperin petugas cewek yang lagi bertugas. Terus dia kelihatan debat sama si petugas cewek tadi, sampai nggak lama kemudian Mahsa Amini tiba-tiba diem, megang kepala, terus jatuh. Di sini si petugas yang sebelumnya lagi debat sama Mahsa Amini langsung kelihatan panik dan dia langsung disamperin sama beberapa orang. Terus ada juga video lain yang ngasih lihat waktu Mahsa Amini ini lagi ditandu sama beberapa orang ke ambulans. Dan ya udah, dia dibawa ke rumah sakit dan keluarganya pun langsung dikabarin. Kalau menurut Kantara, di media sosial Iran sempat beredar beberapa foto Mahsa Amini yang lagi ada di ranjang rumah sakit dengan kondisi dipasang selang dan telinganya diperban. Dan akhirnya setelah koma dan dirawat intensif di rumah sakit selama 3 hari, di hari Jumat 16 September 2022, Mahsa Amini dinyatakan meninggal dunia. Aduh. Nah, waktu dikasih keterangan soal penyebab kematian Mahsa yang katanya gara-gara serangan jantung, keluarga dia di sini nggak percaya. Ayahnya Mahsa Amini bilang kalau Mahsa tuh nggak punya riwayat penyakit serius, apalagi penyakit jantung. Dan di sini keluarga Mahsa Amini ini yakin kalau anak mereka udah jadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi moral Iran. Kalau menurut kesaksian saudaranya tadi, yang ada di lokasi waktu Mahsa ditangkap, dia sempat ngeliat Mahsa Amini ini dipukul sama aparat waktu dimasukin ke mobil. Terus, cewek yang ditangkap sama Mahsa juga ngasih keterangan yang sama. Dia bilang Mahsa sempat dipukul di dalam mobil. Dan hal ini diperkuat sama hasil pemeriksaan beberapa dokter dan ahli yang bilang kalau kemungkinan besar penyebab meninggalnya Mahsa Amini ini adalah gegar otak dan pendarahan di kepala. Nah kan ketahuan bohong deh. Kayak kasus apa ya yang ketahuan bohong gini ya? Apa ya? Aduh, lupa gue. Menurut Free Europe Radio Liberty, salah satu dokter yang mendukung pernyataan ini adalah Dr. Hussein Karampur. Dia bilang, dari bukti-bukti yang tersebar di internet, terlihat dia mengalami pendarahan dari telinga dan matanya terlihat memar. Ini adalah akibat dari cedera kepala. Saya rasa Mahsa Amini tidak tewas akibat serangan jantung. Terus beberapa ahli juga menyatakan orang yang ngalamin gegar otak ada kemungkinan dia ini masih bisa beraktivitas kayak biasa selama beberapa saat sebelum akhirnya darah menuhin otak dia. Dan ya udah, kelar. Dan akhirnya kematian Mahsa Amini yang diduga kuat disebabkan oleh tindakan aparat, jadi bikin orang-orang yang udah resah sama polisi moral mulai bergerak dan menggelar aksi demonstrasi di Iran. Awalnya demonya tuh cuma ada di provinsi Kurdistan, tempat asalnya Mahsa Amini. Tapi setelah Mahsa Amini meninggal dan kasusnya viral, langsung tuh aksi demo yang lebih gede terjadi di Iran. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus, mau yang cowok ataupun yang cewek, mereka semua turun ke jalan buat nuntut keadilan di kasusnya Mahsa Amini. Women joined by some men across Iran are putting their lives on the line. Some women protesting against religious edicts by cutting their hair in public and burning their hijab. Terus mereka juga nuntut penghapusan diskriminasi ke perempuan lewat aturan pakaian yang mereka nilai ini nih terlalu ketat. Apalagi ternyata kasus Mahsa Amini ini nih bukan kasus yang pertama. Sebelumnya udah banyak kasus-kasus yang dihubungkan sama polisi moral di Iran dan selalu berkaitan sama aturan kode etik publik yang dinilai terlalu mendiskriminasi perempuan. Di sosmed misalnya, di sana banyak cerita tentang tindak kekerasan aparat yang alasannya gara-gara gaya berpakaian yang dianggap nggak sesuai syariat. Jadi di sana, gara-gara peraturan ini,
Gara-gara gaya berpakaian yang dianggap salah doang, banyak perempuan yang ngalamin penangkapan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Termasuk yang terbaru ya Mahsa Amini ini. My heart is broken because Mahsa Amini was not even unveiled. A little bit of her hair was visible. Can you believe that? I repeat myself. A bit of hair actually is the result that Mahsa was murdered by morality police. Akhirnya di sini, para demonstran yang didominasi cewek ini, mereka melakukan berbagai aksi di seluruh Iran. Salah satu aksi yang mereka lakukan dan jadi viral adalah mereka ngebuka jilbab mereka, terus rambutnya mereka potong, terus jilbabnya tadi itu mereka bakar. Waduh. Kok gitu? Ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap aturan yang dianggap ngekang perempuan dalam berekspresi. Dan dianggap juga terlalu mencampuri urusan pribadinya perempuan. Nah, aparat pastinya mereka di sini nggak tinggal diem dong. Mereka berusaha ngeredam aksinya. Tapi di sini ternyata aksinya ini makin panas. Dan usaha aparat buat ngeredam ini akhirnya malah nimbulin bentrok antara pendemo sama aparat. Sampai-sampai aparat harus pakai gas air mata. Jadi ya bukannya reda, malah makin semangat di sini para pendemo. Makin kebakar mereka. Pos polisi mereka bakar, kendaraan-kendaraan mereka bakar, ya makin parah lah pokoknya. Sampai-sampai pemerintah di sini mutusin buat matiin akses internet di beberapa tempat. Kayak di Teheran sama di Kurdistan. Terus di sini beberapa aplikasi sama sosmed juga diblokir. Kenapa gitu? Yang pertama, biar komunikasi antar grup pendemo jadi terhambat. Jadi nanti lebih gampang tuh ngantiin demo di masing-masing daerahnya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, biar persebaran info tentang kejadian ini bisa mereka redam. Makanya di sini, pemutusan jaringan internet ini bikin banyak aktivis HAM khawatir. Khawatir informasi tentang apa yang terjadi di Iran jadi tertutup dari dunia luar. Dan bener aja, menurut laporan CNN di tanggal 21 September 2022, disebut di situ sampai tanggal itu seenggaknya udah ada 7 demonstran yang terkonfirmasi meninggal dunia akibat tindakan aparat. Tapi, organisasi HAM di Iran menduga kalau jumlah korbannya tuh lebih banyak dari itu. Nggak cuma 7. Jadi ya bener akhirnya yang ditakutin sama aktivis sana, info keluar jadi kehambat gara-gara pemutusan jaringan internet ini. Dan itu tadi yang 7 tewas tuh di tanggal 21-nya ya. Di tanggal 23-nya, menurut The Hindu, udah ada 36 pendemo yang tewas. Waduh, makin banyak ya. Dan akhirnya, di sini beberapa media mulai nyamain kasus kematian Mahsa Amini sama kasus kematian George Floyd. Lu ingat kan ya, George Floyd ini siapa? Black Lives Matter? Ya, itu, benar. Mereka berdua sama-sama dianggap sebagai korban dari kebencian terhadap kelompok tertentu. Tewasnya juga sama-sama gara-gara aparat lagi kan. Waduh. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama anggapan ini, yang nyamain mereka berdua ini, atau enggak? Silakan komen. Overseas in Iran, the government is cracking down on demonstrators following nearly a week of mass protests over the death of 22-year-old Mahsa Amini while in custody of the morality police. Human rights groups say at least 50 people have been killed during the unrest. Pemerintah Iran sendiri, di sini mereka janji kalau kasus ini bakal diinvestigasi dan ditangani sesuai hukum yang berlaku. Ya, walaupun sejauh ini aparat tuh masih berdalih kalau penyebab kematian Mahsa Amini ini emang serangan jantung. Masih kekeh mereka. Padahal Presiden Iran sendiri, Ebrahim Raisi, udah nekenin kalau dia bakal negakin hukum seadil mungkin. Kalau emang ditemuin bukti adanya kekerasan. Tapi ya sampai gue bikin video ini, menurut pemerintah, buktinya tuh belum ada. Pendapat ahli tadi nggak dipertimbangkan apa ya? Oh iya, baru-baru ini ada satu cerita menarik juga nih tentang Presiden Ebrahim Raisi ini. Terkait apa yang lagi terjadi di negaranya. Cerita apa tuh? Jadi, di tanggal 23 September 2022 kemarin, Ebrahim Raisi ini lagi ada di Majelis Umum PBB di New York. Dan dia dijadwalin buat diinterview sama Christiane Amanpour, salah satu jurnalis yang terkenal dari CNN.
Dan pastinya di interview ini salah satunya buat ngomongin masalah demo yang lagi terjadi di Iran. Nah, setelah datang, Ebrahim Raisi tiba-tiba minta Christiane Amanpour buat pakai hijab selama sesi interview. Nolak dengan sopan lah Christiane di sini. Dan penolakan ini bikin Ebrahim Raisi nolak buat ngelanjutin wawancara. Waduh. Dan terus lewat salah satu program berita di CNN, Christiane bilang, "Saya dibesarkan di Teheran, dan di sana Anda harus mengenakan hijab untuk bekerja. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bekerja. Tapi saat ini kita sedang tidak berada di Iran, jadi tidak ada kewajiban bagi saya untuk mengikuti aturan itu di sini." Masuk akal sih. Kalau menurut lu sendiri gimana? Lu setuju sama pendapat Christiane tadi? Atau mungkin menurut lu dia harusnya ngikutin maunya sang presiden? Karena kan dia butuh buat wawancara. Silakan komen. Here in New York or anywhere else outside of Iran, I have never been asked by any Iranian president, and I have interviewed every single one of them since 1995, either inside or outside Iran, never been asked to wear a headscarf. At the very end, they come up with this, it's a religious month of mourning and we need you to wear a headscarf. And I very politely declined on behalf of myself and CNN and female journalists everywhere because it is not a requirement and it was lobbed at us at the very last minute. And very unfortunately, they decided to pull the interview. I think if I could just guess, and how do I read it? I think that he did not want to be seen with a female without a headscarf in this moment. Oke, sekian dari Baguling kali ini tentang apa yang terjadi di Iran sekarang. Asal-usulnya kenapa. Dan ya semoga ini cepat reda lah ya. Semoga cepat selesai tanpa ada korban jiwa lagi lah. Amin. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.